Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa dari 4 saham, yaitu saham Cuan, TPIA, Antam, dan Pegas. Analisa ini merupakan updatean dari analisa sebelumnya yang selalu rutin saya bagikan setiap minggunya. Untuk analisa ini berlaku untuk tanggal 19 sampai 21 Juni, karena di tanggal 17 dan 18 masih libur. Jadi market akan buka kembali di tanggal 19 Juni atau di hari Rabu nanti. Oke, jadi hanya berlaku 3 hari saja dan mungkin akan singkat ya analisanya karena di hari Sabtu nanti akan saya update lagi untuk keempat saham ini. Sebelum masuk ke analisanya, saya izin menginfokan ya kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Jadi bagi teman-teman yang belum join ke Telegram kita, boleh nanti joinnya menggunakan link yang ada di deskripsi. Karena teman-teman akan mendapatkan cukup banyak benefit secara gratis, yaitu info-info seputar market saham Indonesia. Kemudian ada menu sore, kemudian ada juga analisa IHSG, ada juga spill saham yang menarik setiap harinya, kemudian ada saham scalping, dan tentunya ada saham menarik setiap harinya. Seperti ini ada MDKA yang saya bagikan di hari Jumat kemarin atau di hari Kamis, eee, dan cukup rutin ya saya bagikan untuk saham-saham menarik ini. Jadi untuk yang belum join, boleh nanti join menggunakan link yang ada di deskripsi. Dan untuk Antek Saham juga memiliki membership yang premium. Tentunya untuk yang premium akan mendapatkan benefit yang lebih banyak dari yang gratis, seperti mendapatkan saham menarik setiap harinya, kemudian bisa konsultasi portofolio kapan saja dengan saya, kemudian belajar analisa teknikal saham, kemudian ada juga mendapatkan grup diskusi, jadi bisa langsung diskusi dengan saya, dan tentunya akan saya balas dengan fast respon ya, karena sudah masuk menjadi anggota yang premium. Jadi jika ingin join ke premium boleh nanti menghubungi saya melalui link yang ada di deskripsi juga. Antek Saham juga memberikan ya, pilihan jika teman-teman ingin bergabung menjadi pelanggan YouTube Antek Saham, boleh juga karena teman-teman akan mendapatkan konten eksklusif dari Antek Saham, kemudian mendapatkan saham-saham menarik juga setiap, harinya, dan juga setiap minggunya berupa video dan di sini teman-teman akan mendapatkan analisa saham mendalam dari saham-saham yang sedang trending, kemudian request analisa saham, kemudian saham menarik setiap minggunya berupa video dan juga ada yang per harinya. Kemudian bisa menjadi, bisa konsultasi atau diskusi di kolom komentar YouTube. Untuk harganya hanya 30.000 saja per bulan, jadi cukup murah ya. Jadi teman-teman boleh manfaatkan jika belum ingin join ke premium, oke? Saya juga sudah mengupload ya beberapa video, yaitu analisa dari saham Gotoh, AMMN, Brandbear PT, dan PTRO. Kemudian besok akan saya upload juga analisa dari saham, analisa IHSG dan juga saham menarik selama 3 hari ke depan yang bisa teman-teman pantau. Dan juga tentunya di pelanggan Antek Saham sudah saya upload ya untuk saham-saham menarik yang bisa dipantau selama 3 hari ke depan. Oke, langsung saja ke analisanya. Yang pertama saham Cuan ya. Untuk Cuan boleh kita lihat di sini. Tentunya untuk Cuan jika kita lihat di chart dia sudah breakout ya. Breakout area supply kita dan boleh kita lihat di breakout dan bergerak naik ya di sini. Bergerak naik sampai high di 9.000 dan setelah mencapai 9.000 harga bergerak turun. Secara polanya di sini sebenarnya untuk penurunan Cuan ini hanya untuk koreksi saja ya karena sudah valid terbentuk pola double bottom di sini. Jika kita cek ada pola double bottom pada saham Cuan. Tentunya untuk pola double bottom ini akan valid jika bisa bertahan di atas area demand-nya ya. Untuk sekarang area ini sudah berubah menjadi sebuah area demand karena sudah di breakout oleh harga. Oke, jadi pola double bottom-nya seperti ini. Boleh kita lihat ada high di sini, lalu turun membuat bottom yang kedua, dan setelah itu neckline-nya bisa di breakout ya, di breakout di sini. Lalu koreksi, jadi turunnya hanya untuk koreksi saja dan berpotensi melanjutkan pergerakan neck-nya. Jadi selama Cuan bisa bertahan di atas demand 8.000 sampai 8.350, maka Cuan masih berpotensi naik ke area 9.000-an. Tetapi jika area demand ini di breakdown, maka Cuan akan turun ke support di 7.400 sampai ke area demand selanjutnya 6.800 sampai 7175. Dan boleh kita lihat area trading plan kita belum hit ya di sini. Jadi saya hapus saja karena memang belum disentuh ya. Jadi mungkin akan disentuh selama 2 minggu lagi atau 1 minggu lagi.
Tapi untuk 3 hari ke depan selama 1 minggu ini akan cenderung sideways di area demand atau bisa breakdown area demand-nya. Karena ditutup merah di hari Jumat kemarin, maka sebenarnya pergerakan cuan akan breakdown area demand-nya dan turun ke area support di 7.400. Kan tetapi kita cek dulu bagaimana broker summary pada saham cuan. Ini boleh kita cek ya, kalau mulai dari tanggal 11 Juni ada jualannya di sini. Di tanggal 14 ada jualan dari asing, AKZP dan yang lainnya. Kemudian secara mingguan ada akumulasi ya di sini dari LG, BBXA. Boleh kita lihat memang volumenya cukup besar ya di hari tanggal 7 sampai tanggal 10. Jadi volumenya memang cukup besar di sini. Tetapi mulai dari tanggal 11 volumenya sudah mulai mengecil tetapi mulai ada jualan. Jika kita cek di tanggal 11, dari tanggal 11 terlihat angkanya jualannya di sini. Tetapi di tanggal jika kita tarik dari tanggal 7 maka sebenarnya AK masih beli. Jadi masih cukup menarik untuk broker summary pada cuan ini. LG-nya belum buangannya di hari Jumat ini tidak ada pergerakan dari LG, tetapi secara mingguan LG ada masuk pada saham cuan. Jika kita cek secara 2 minggu terakhir memang boleh kita lihat LG yang beli ya, LG, BB dan YJ, dan yang jual YP, CCXL dan yang lainnya. Jadi secara broker summary masih menarik pada saham cuan dan memang secara 3 hari terakhir volumenya tidak terlalu besar. Jadi ada potensi pada saham cuan ini sideways dulu di area demand, sideways dulu di sini sebelum nanti bisa bergerak naik ke area 9.000-an. Jadi untuk cuan target naiknya boleh di setting di 9.000 dulu ya karena angka psikologis juga. Jadi ada potensi pada saham cuan untuk naik ke area 9.000 sampai 9.150. Tetapi dengan catatan bisa bertahan di atas area demand 8.000 sampai 8.350. Jika area demand ini di breakdown maka cuan akan turun ke support 7.400 dan juga ke area demand di 6.800 sampai 7.175. Jadi boleh memperhatikan satu area dulu pada saham cuan, yaitu area demand 8.000 sampai 8.350. Jika di breakdown, lebih baik keluar dulu dan tunggu nanti di area demand-nya. Tetapi jika ada rejection dan ada akumulasi lagi di area demand, maka boleh buy dengan target di area 9.000-an. Oke, view saya akan lebih cenderung sideways dulu ya. Akan lebih cenderung sideways dulu di area demand sebelum nanti menentukan arahnya, apakah dia naik atau turun. Oke, lanjut ke saham yang kedua ada TPIA. Untuk TPIA boleh kita lihat di sini masih sideways ya, di bawah dari resisten 8850 dan memang analisa kita akan cenderung sideways ya di minggu yang lalu dan memang saya buatkan dia berpotensi naik ke area 9.100 tapi area 8850 belum mampu di breakout. Berarti untuk saham TPIA ini masih cukup besar ya untuk jualannya sehingga dia tidak mampu breakout area 8850. Jadi untuk TPIA akan lebih cenderung turun ke area demand 8.200 sampai 8375. Jadi TPIA lebih cenderung turun ke area ini. Nah, sekarang kita cek dulu ya bagaimana broker summary pada TPIA. Untuk broker summary-nya sendiri sepertinya ini oke, secara 2 mingguan cukup besar ya transaksinya di sini. Sepertinya nego. Kita cek apakah nego. Ya, nego ya di sini. Boleh kita lihat dari AK ke AK dipindahin ya. Dari AK ke AK dengan average di coba net. Sorry. Dari AK ke AK pindah ya di sini. Oke, secara tanggal 14 kita cek. Mungkin transaksinya terjadi di tanggal di sini ya, di tanggal 5 Juni mungkin. Coba tanggal 5 Juni. Oh, bukan ya. Volume terbesarnya di tanggal 31 volume terbesarnya di sini. Jadi memang ada transaksi yang cukup besar terjadi di tanggal 31 Juni. Jadi memang masih secara broker summary pada saham TPI ya masih tergolong bagus ya. Net di sini net. Oke, net masih ada akumulasi secara mingguan. Jadi YU OD CC masih akum.
Ini jual ZP, KK, dan BK. Dan untuk BK ini perlu dipantau juga ya, karena memang BK akum kalau nggak salah dari sini. Sama seperti saham yang lainnya, saham PPB yang lainnya, BK sepertinya akum dari sini. Secara 2 minggu yang tadi ada, nah di sini boleh kita lihat BK RX yang beli ya, 1,2 sama 1 triliun, dan yang jual YU 1,7 triliun. Dan boleh kita lihat YU jualan di sini, tapi secara mingguannya mulai masuk kembali mulai dari tanggal 7 Juni. Berarti ada potensi memang pada TPI ya, akan bergerak naik kembali, yang dimana YU jualan di tanggal 31 cukup besar, tapi mulai dari tanggal 7 YU mulai masuk kembali pada saham TPI ini. Jadi masih ada potensi pada TPI ya untuk bergerak naik secara broker summary-nya, dan juga secara trennya di sini masih dalam pergerakan naik. Jadi masih akan lebih cenderung untuk bergerak naik. Akan tetapi untuk valid bergerak naik maka harus bisa breakout dulu resisten 8850. Jika bisa di breakout maka TPI akan melanjutkan kenaikannya sampai ke area 9000, yaitu 9100 sampai 9475. Tetapi jika belum bisa di breakout maka secara teknikal TPI akan lebih cenderung turun ke area demand 8200 sampai 8375. Jadi untuk 3 hari ke depan boleh pantau area ini dulu. Yang pertama area resisten 8850 yang ini. Kemudian area demand 8200 sampai 8375. Tapi jika nanti bisa breakdown demand maka wajib dipantau ya, karena TPI berpotensi turun ke area support 7600. Jadi boleh pantau ada 2 area dulu, demand dan juga resisten 8850. Oke, lanjut ke saham yang ketiga ada Antam. Antam ya seperti analisa kita di minggu yang lalu masih cenderung untuk turun ya. Dan memang secara trennya juga masih dalam pergerakan turun, dan juga broker summary masih jualan cukup besar pada saham Antam ini. Boleh kita lihat di tanggal berapa nih? Tanggal 11 dan tanggal 12 dia sempat rebound ya. Setelah dia breakdown support 12650 yang ini. Setelah sempat breakdown support ini dia sempat retest ya. Breakdown, retest lalu melanjutkan penurunannya. Jadi untuk Antam akan lebih cenderung bergerak turun selama 3 hari ke depan, karena memang sudah membuat pola downtrend yaitu break and retest. Pola seperti ini, breakdown, lalu retest, dan melanjutkan penurunannya. Jadi untuk Antam ini akan lebih cenderung turun dan masuk ke area support selanjutnya 1175 sampai area demand juga 1045 sampai 1150. Jadi view saya pada Antam akan cenderung turun ke area ini. Kira-kira bisa turun sampai 5-10% lagi, dan jika sudah masuk ke target turun kita di sini maka Antam berpotensi mulai rebound ya, atau mulai reject nantinya di area ini. Jika kita cek untuk broker summary dari Antam ini, ya terlihatnya di sini BB masih jualan, LJ juga masih jualan secara mingguan. Secara hari Jumat tanggal 14 ya memang terlihat BB ZP masih jualan ya. Walaupun sempat hijau di sini indikatornya, tetapi mungkin volumenya tidak terlalu besar. Jika kita cek tanggal 11 Juni sampai tanggal 12 Juni. Oke, terlihat ada akum ya sebenarnya sini, tapi volumenya tidak terlalu besar dari ZP, KK, dan AK. Tapi juga LG-nya masih jualan sini, dan juga BB masih jualan. Jadi volumenya tidak terlalu besar yang bisa mengangkat saham atau pergerakan naik dari saham Antam ini. Jadi walaupun masih ada akumulasi, tapi jika volumenya masih cenderung jualan, maka saham tersebut akan lebih cenderung nanti untuk bergerak turun. Jadi pergerakan naiknya atau akum sementaranya saja di sini. Jadi di akum sementara saja, akum sebentar saja untuk retest, lalu melanjutkan penurunannya. Jadi untuk Antam lebih baik wait and see dulu, karena secara broker summary kurang menarik, dan juga secara teknikal sudah membuat pola downtrend kembali di sini. Jadi wait and see untuk Antam, dan tunggu nanti di area di sini, area 1045 sampai area 1150. Jadi boleh nanti tunggu di sini untuk melakukan pembelian pada saham Antam. Oke, lanjut ke saham yang terakhir atau yang keempat ada Pegas. Untuk Pegas boleh kita lihat sesuai analisa kita di minggu yang lalu, karena ada dividen di hari Senin, potensi pada Pegas akan turun
dan terkena dividend trap. Dan boleh kita lihat di tanggal 10 dia turun sekitar minus 9,75%, dan sampai saat ini sampai hari Jumat kemarin masih ditutup merah ya. Jadi masih ada potensi pada Pegas untuk masuk ke area gap di sini. Area gap saya buatkan areanya 1330 sampai 1415. Jadi ada potensi untuk Pegas masuk ke area gap-nya lagi sebelum nanti mulai bergerak naik kembali. Dan di sini boleh kita lihat ya, belum ada konfirmasi untuk bergerak naik, walaupun sempat reject di tanggal 13, tapi di tanggal 14 dibalas lagi dengan candle merah. Jadi ada potensi untuk Pegas melanjutkan turunnya minimal 1 US nanti di area gap-nya di sini. Jika kita cek untuk broker summary, Pegas terlihatnya mulai ada akumulasi di sini ya. Dari indikatornya juga terlihat mulai ada akumulasi dari tanggal 12 dan juga di tanggal 14 ada akumulasi juga dari AK dan juga LG. Jika kita cek secara mingguan, oke, volumenya tidak terlalu besar ya di sini. Volume jualannya masih tergolong netral. Jualan dari KZ, ZP, dan CP rata-rata dari asing, dan yang beli dari lokal ya, CCNI dan yang lainnya. Tapi kita cek secara 2 minggu, oke, secara 2 mingguannya masih ada akumulasi dari BK di sini. BK, NITP, dan yang lainnya yang jual PD, ZP, dan KZ. Jadi sebenarnya masih ada akumulasi pada Pegas ini dan sebenarnya masih berpotensi untuk bergerak naik. Dan juga secara tanggal 10 ya, dividend trap-nya jika kita cek untuk volumenya tanggal 10 Juni, tanggal 10 Juni Senin. Oke, boleh kita lihat memang ada jualannya dari KZ, AK, ZP pada saat dividend trap, tapi tidak terlalu besar, masih normal distribusi. Jadi memang masih ada potensi pada Pegas ini di markup lagi harganya atau dinaikkan lagi minimal nanti sampai ke area 1500-an. Jadi boleh pantau untuk Pegas area gap yang menjadi area pembelian yang cukup ideal. Tunggu nanti dia memasuki area gap, lalu jika ada konfirmasi nanti boleh masuk dengan target di area 1550 sampai 1075. Nah, di sini akan saya buatkan trading plan-nya ya, karena memang cukup bagus untuk Pegas ini. Tapi antri dulu di area gap sini. Stop loss di bawah dari support yang di sini. Ada satu support di sini 1270. Lalu untuk target pertama di sini 1460. Lalu target kedua nantinya di area 1530. Boleh kita lihat untuk risk reward ratio jika mencapai target pertama 1,22/1, potensi profit 8,15% dan potensi loss 6,67%. Jadi masih menarik ya untuk risk reward-nya jika mencapai target pertama. Jika mencapai target kedua maka boleh kita lihat risk reward ratio 2/1, potensi profit 13% dan potensi loss 6,67%. Jadi sangat menarik jika kita bisa buy di area gap untuk saham Pegas ini. Ini saya akan ketik ya untuk trading plan-nya. Buy 1350, TP1 1460, TP2 1530, SL di 1260. Jadi boleh menunggu untuk Pegas masuk dulu ke area gap-nya dan tunggu rejection juga di area gap. Jika ada rejection maka boleh buy dengan target seperti trading plan-nya di sini. Oke, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.